Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 1911250045, Prodi PIAUD semester 3 Lokal B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling anak usia dini dengan materi bimbingan perkembangan anak usia dini. Pentingnya bimbingan konseling pada anak usia dini. Peran pendidikan sangat penting dalam perkembangan anak. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mengemban tugas sebagai fasilitator. Disinilah dibutuhkan layanan bimbingan konseling untuk meningkatkan prestasi anak. Bimbingan konseling sangat penting dalam upaya meningkatkan prestasi sekolah. Pengertian bimbingan konseling. Ada beberapa pengertian bimbingan, yaitu yang pertama, menurut Jones, bimbingan hanya bertugas membantu agar individu mampu membantu dirinya sendiri dan keputusan tergantung pada individu yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Rohman Natawid Jaja, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya agar dapat menyesuaikan kesejahteraan hidupnya. Dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa bimbingan merupakan proses yang berkesinambungan, proses membantu individu, bertujuan agar individu dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Dan tujuan utamanya agar individu memahami diri dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Sedangkan konseling dapat diartikan sebagai penyuluhan. Jadi, bimbingan konseling adalah suatu lembaga di sekolah yang bertugas membimbing dan melayani konseling memecahkan permasalahan seperti mengatasi siswa-siswa yang mempunyai masalah. Bimbingan konseling juga membantu tercapainya bakat dan minat emosional, sosial, penyesuaian diri di lingkungan yang baru, dan menemukan jati diri. Tujuan bimbingan di sekolah. Tujuan bimbingan di sekolah ialah membantu anak dalam yang pertama, mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, mengatasi kebiasaan yang tidak baik pada saat kegiatan belajar maupun dalam hubungan sosial. Yang ketiga, mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani. Yang keempat, hal yang berkaitan dengan kelanjutan studi. Yang kelima, kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan pekerjaan. Yang keenam, dalam mengatasi kesulitan masalah sosial emosional yang berasal dari murid berkaitan dengan lingkungan sekolah dan lingkungan yang lebih luas. C. Bidang dan jenis layanan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini. Pelayanan bimbingan konseling pada pendidikan anak usia dini mencakup 3 bidang, yaitu yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Bidang bimbingan ini membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam rangka mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Isi layanan ini yang pertama, mengenalkan ciri yang ada dalam diri sendiri. Yang kedua, mengenalkan cara hidup sehat melalui makan makanan yang sehat, melakukan olahraga yang teratur, dan menjaga kebersihan.
Ketiga, mengenalkan cara mengungkapkan perasaan bahagia dan sedih. Yang keempat, membimbing peserta didik menciptakan dan memelihara persahabatan serta menjelaskan makna dari kerjasama. Yang kelima, membimbing peserta didik mengenal kecakapan yang dimilikinya, melatih cara mengambil keputusan. 2. Bimbingan belajar. Membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan pribadi sebagai peserta didik yang kreatif. Isi dari layanan ini, yang pertama, mengenalkan cara merencanakan cita-cita. Yang kedua, menjelaskan apa arti suatu penilaian dalam proses belajar. Yang ketiga, mengenalkan hambatan-hambatan dalam proses belajar. Yang keempat, menjelaskan tentang bagaimana melatih ketelitian dan kerapian. Yang kelima, melatih cara menulis yang baik. Bidang bimbingan ini sangat berguna bagi tugas perkembangan anak. Dengan bimbingan seperti ini, maka anak dilatih untuk menjadi lebih kreatif. 3. Bidang bimbingan karir. Bidang ini membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan, serta memahami diri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja. Isi dari layanan ini, yang pertama, mengenalkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang ketiga, menggambarkan perkembangan diri siswa serta keterampilan yang dimilikinya. Yang keempat, menjelaskan contoh-contoh orang yang berhasil. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa bidang pelayanan bimbingan konseling pada pendidikan anak usia dini adalah bentuk bimbingan untuk mengenalkan diri sendiri, potensi diri, cara hidup sehat, dan cara mengambil keputusan, serta memilih pekerjaan yang disukai yang kelak akan berguna ketika dewasa. Selain hal ini, terdapat juga beberapa jenis layanan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, layanan orientasi, yaitu layanan untuk membekali diri anak untuk memasuki suasana baru atau lingkungan baru. Anak akan mudah menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan dan kegiatan belajar. Kedua, layanan informasi, yaitu layanan yang bertujuan untuk membekali anak berbagai pengetahuan dan pemahaman yang berguna untuk mengenalkan diri sendiri anak selain untuk pemahaman dan pencegahan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadi anak. Yang keempat, layanan pembelajaran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, layanan bimbingan individual, yaitu layanan untuk mendapat layanan secara langsung, secara tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengetasan masalah yang dihadapi anak. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang bertujuan untuk memungkinkan anak memperoleh kesempatan pembahasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok yang dilakukan dengan suasana kelompok. Yang ketujuh, layanan konsultasi. Layanan yang dilakukan konselor atau guru terhadap orang tua anak
untuk memberikan wawasan kepada orang tua bagaimana cara-cara menangani masalah yang dialami oleh anak itu sendiri. Dan yang kedelapan, layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh guru terhadap orang tua anak yang mengalami masalah ketidakcocokan dalam rangka menciptakan hubungan yang positif dan kondusif di antara anak. Baiklah, itulah materi bimbingan perkembangan anak usia dini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.